Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang transformasi. Mudah-mudahan materi ini akan bisa membantu Ananda semua untuk lebih memahami tentang transformasi. Materi transformasi terdiri atas yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga itu rotasi atau perputaran. Kemudian yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran. Kita mulai dengan materi refleksi atau pencerminan. Dalam hal ini ada cermin. Ketentuan umumnya adalah jarak titik benda ke cermin itu selalu sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di sebelah kiri itu ada benda, kemudian di sebelah kanan itu ada bayangan. Setiap titik pada benda, jaraknya ke cermin itu selalu sama dengan setiap titik pada bayangan terhadap cermin. Pada gambar ini ada dua buah bentuk. Yang pertama adalah benda yang berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua benda yang berbentuk jajar genjang. Simbol huruf untuk refleksi. Simbol huruf untuk benda atau titik biasanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan untuk bayangan, huruf itu sendiri, huruf yang kapital yang sama diberi tanda petik satu di atasnya atau disebut aksen. Jadi kalau bendanya ada A, maka bayangannya itu adalah A aksen. Kalau berbentuk garis AB, maka bayangannya A aksen, B aksen. Kalau bendanya A aksen, B aksen, maka bayangannya A double aksen dan B double aksen. Kita masuki refleksi terhadap sumbu X atau absis. Di sini ada titik A, negatif 2,1, kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X atau absis. Ternyata bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Kemudian ada B, bendanya B, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Ternyata bayangannya A aksen itu 1, negatif 2. Kesimpulannya adalah kalau ada titik C, X, Y, lalu direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X atau absis, bayangan dari C atau C aksen itu adalah X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y atau ordinat. Kalau ada A, negatif 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y atau terhadap ordinat, ternyata bayangannya ada A aksen 2,1. Lalu ada titik B, negatif 1, negatif 1, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, ternyata bayangannya adalah 1, negatif 1. Kesimpulannya, kalau ada titik C, koordinatnya X, Y, lalu direfleksikan terhadap sumbu Y atau ordinat, maka bayangannya C aksen adalah negatif X, Y. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan titik-titik.
Kita ambil contoh, ada garis X sama dengan 1, kemudian A dengan koordinat negatif 2,1. Kalau kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka A aksen 4,1. Lalu ada titik B. Kita akan mencerminkan atau merefleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Maka B yang koordinatnya negatif 3, negatif 1, bayangannya adalah B aksen 1, negatif 1. Dari dua hal tersebut, maka disimpulkan kalau ada titik C, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. H itu adalah pengganti bilangan. Ternyata bayangannya C aksen itu adalah 2H dikurang X, Y. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan titik-titik. Kita ambil contoh, ada dua cermin. Ada cermin yang pertama garis Y sama dengan 4. Kemudian ada juga cermin yang kedua adalah garis Y sama dengan 2. Titik A negatif 3,2. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, ternyata bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif 3,6. Sedangkan B dengan koordinat 4,1, kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, ternyata bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 4,3. Maka dari dua hal ini disimpulkan bahwa kalau ada titik C dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya C aksen adalah X, 2H min Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu adalah garis yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Titik A 3, negatif 1. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, ternyata bayangannya A aksen adalah negatif 1,3. Ternyata hanya dibalik. Jadi kalau tadinya X di depan, maka sekarang X-nya di belakang. Atau kesimpulannya adalah jika titik C, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya C aksen adalah Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X adalah garis lurus yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X negatif. Kalau ada titik A, koordinatnya negatif 1, negatif 2, lalu direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ternyata bayangannya A aksen adalah 2,1. Bisa disimpulkan kalau ada titik C, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya C aksen adalah negatif Y, negatif X. Rangkuman dari pencerminan atau refleksi ini saya buatkan tabelnya. Sebelah kiri sekali adalah benda, kemudian direfleksikan terhadap apa, lalu bayangannya. Kalau bendanya A direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen X, negatif Y. Kalau bendanya B, X, Y
direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya B aksen negatif X, Y. Kalau bendanya C, X, Y, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka C aksen itu adalah 2H min X, Y. Kemudian ada titik D, X, Y. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka D aksen X, 2K min Y. Lalu ada titik E, koordinatnya X, Y. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka E aksen adalah Y, X. Terakhir, jika ada titik F, X, Y, lalu direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya F aksen adalah negatif Y, negatif X. Berikutnya kita bahas tentang translasi atau perpindahan atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran, perpindahan titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Hasil objek translasi adalah dengan menambahkan, mengurangi absis dan ordinat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Contoh, ada titik A 2,3 lalu ditranslasi 1,4 atau 1,4, maka bayangannya A aksen 3,7. Jadi kalau dibaca A 2,3 ditranslasikan 1,4 menghasilkan A aksen 3,7. Ini adalah gambar dari translasi A 2,3 ditranslasikan 1,4, hasil bayangannya A aksen 3,7. Kita lihat di gambar, ini digambar pada koordinat kartesius. Translasi bisa dirumuskan X aksen, Y aksen itu adalah A, B ditambah X, Y. X aksen, Y aksen adalah titik bayangan hasil translasi. A, B vektor atau arah translasi. X, Y adalah titik asal. Rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran dari suatu titik adalah memindahkan titik tersebut lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Jika perputarannya searah jarum jam, itu disepakati sudutnya negatif. Jika berlawanan dengan jarum jam, sudutnya positif. A dengan koordinat 2,3 dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Artinya titik itu diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusatnya 0,0. Hasilnya adalah A aksen 3, negatif 2. Penjelasan dari rotasi sebesar dengan sudut rotasi negatif 90 derajat, bendanya A 2,3, kemudian pusat rotasinya 0,0. Bisa dilihat pada gambar ini, ternyata A kalau diputar ke arah kanan 90 derajat, tentu saja dengan jarak yang sama, OA itu jaraknya harus sama dengan OB atau OA aksen, maka A aksen itu koordinatnya 3, negatif 2. Titik A 4, negatif 1 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Artinya titik itu diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusatnya 0,0. Ternyata hasilnya adalah A aksen 1,4. Dengan berbagai percobaan, didapatlah rangkuman untuk rotasi atau perputaran sebagai berikut.
bisa dilihat pada tabel ini. Sebelah kiri sekali ada benda, kemudian ada pusat rotasi, ada sudut rotasi, kemudian ada bayangannya. Bendanya A, X, Y, lalu pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya negatif 90 derajat, maka bayangannya A aksen Y, negatif X. B, bendanya X, Y, pusat rotasinya 0,0, sudut rotasi 90 derajat, maka B aksen adalah negatif Y, X. Dan seterusnya, ada C, kemudian ada D, ada E, ada F. Bisa dilihat di situ, kalau C, X, Y, pusat rotasinya A, B, bukan 0,0. Sudut rotasinya 180 derajat, maka bayangannya C aksen negatif X plus 2A plus B, negatif Y plus 2B. Sampai F. Jika bendanya F, X, Y, kemudian pusat rotasinya 0,0, kemudian sudut rotasinya 270 derajat, maka F aksen Y, negatif X. Dilatasi atau perbesaran atau pengecilan. Dilatasi adalah mengubah ukuran benda menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan tergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk perbesaran titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Contoh, dilatasi A, X, Y pada pusat 0,0 dengan faktor skala M, maka A aksen adalah MX, MY, atau M dikali X, M dikali Y. Ini adalah contoh dilatasi A 1,2 dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Hasilnya adalah A aksen 3,6. Gambar dari contoh dilatasi bangun ABC, di mana A 1,1, B 2,-1, dan C 3,1 dengan pusat 0,0. Faktor skalanya adalah 2. Maka A aksen 2,2, B aksen 4,-2, dan C aksen 6,2. Kesimpulan dari dilatasi titik A, X, Y dengan titik pusat 0,0 dan faktor dilatasi atau skalanya adalah M, menghasilkan bayangan A aksen MX, MY. Contoh dilatasi A 1,2, pusatnya 3,1, faktor skalanya 2. Maka A aksen itu adalah 3 ditambah 2 dikali 1 min 3, 1 ditambah 2 kali 2 min 1. Hasil akhirnya adalah A aksen negatif 1,3. Contoh dilatasi bangun ABC, di mana A 1,2, B 3,4, dan C 5,6. Dengan pusat dilatasi 7,8 dan faktor skala 9. Maka A aksen itu 7 ditambah 9 dikali 1 dikurang 7, 8 ditambah 9 kali 2 dikurang 8. Kemudian B aksen 7 plus 9 dikali 3 dikurang 7, 8 ditambah 9 dikali 4 dikurang 8. Kemudian C aksen itu 7 ditambah 9 dikali 5 dikurang 7,
8 ditambah 9 dikali 6 dikurang 8. Hasil akhirnya adalah A aksen negatif 47, negatif 56, B aksen negatif 29, negatif 28, dan C aksen negatif 11, negatif 10. Kesimpulan untuk dilatasi dengan titik pusat A, B dari titik A, X, Y, dan faktor dilatasi atau skala adalah K. Bayangannya adalah A aksen A ditambah K dikali X min A, B ditambah K kali Y min B. Demikianlah sekilas tentang materi transformasi. Mudah-mudahan dapat membantu Ananda semua untuk lebih mendalami tentang transformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di material berikutnya.